Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kali ini saya ingin memberi judul Pencobaan Menjadi Berkat. Untuk itu silakan subscribe dan like renungan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Banyak orang bertanya, mengapa sejak ikut Yesus terasa banyak pencobaan yang saya alami, padahal dulu saya tidak pernah seperti itu. Tetapi saya sering berdoa pada Tuhan, mengapa Dia selalu tidak menjawabnya? Sebagai orang percaya, tentu mereka ingin mendapat jawaban Tuhan atas doa mereka. Mengapa tidak mendapat jawaban Tuhan, tapi malah mendapat pencobaan? Bahkan setelah itu, hidup mereka malahan terasa makin sulit. Mereka terkadang merasa kecewa dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang meragukan apakah Tuhan itu ada. Asaf, salah seorang penulis kitab Mazmur, pernah mengeluh saat menyaksikan kemakmuran orang fasik. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mazmur 73 ayat 3-5. Sebagai manusia biasa, tentu kita pun akan merasa seperti Asaf. Kita cemburu melihat bagaimana orang yang sering membual atau berdusta dan orang fasik malahan mendapatkan kemujuran. Kita melihat tubuh mereka sehat-sehat saja, bahkan menjadi gemuk karena hidupnya makmur. Mereka tidak mengalami kepahitan hidup ini dan tidak kena tulah atau hukuman karena perbuatannya itu. Dia yang setiap hari berada di rumah Tuhan, berdoa padanya, beribadah, menjaga agar hidupnya selalu kudus, mengapa tidak mendapat berkat dari Tuhan? Justru kena tulah dan harus dihukum. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Mazmur 73 ayat 14. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mazmur 73 ayat 17. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mazmur 73 ayat 18. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedasatan. Mazmur 73 ayat 19. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mazmur 73 ayat 27. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Lihatlah orang-orang yang baru saja percaya pada Yesus dan pindah dari keyakinan sebelumnya ke keyakinan sekarang. Apakah mereka berbahagia dan bisa hidup bersenang-senang setelah bertobat dan percaya padanya? Mereka justru amat menderita. Mereka dipukuli, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dibunuh oleh keluarganya. Ada dari mereka yang tidak diakui lagi oleh pihak keluarganya, lalu diusir, tidak diberi apa-apa. Sehingga mereka yang tidak tahan hidup menderita akan kembali lagi ke keyakinan lama mereka. Tapi walaupun demikian, ternyata ada juga yang
tetap percaya pada Yesus dan berani berjuang untuk hidupnya. Setelah ikut Yesus, mereka bukan hidup senang, justru hidup menderita, namun tetap menjalani hidup itu dengan gembira, tidak bersungut-sungut. Mereka sungguh-sungguh percaya padanya, sehingga mereka mendapatkan sukacita besar karena tahu bahwa jiwa mereka telah diselamatkan. Tidak selamanya orang yang sudah percaya pada Yesus akan hidup senang secara jasmani. Tetapi jika mereka sungguh-sungguh percaya padanya, mereka mendapatkan sukacita besar karena tahu bahwa jiwa mereka telah diselamatkan. Mungkin jawaban Tuhan belum diberikan saat sekarang, karena belum tiba saatnya. Bukankah Tuhan selalu menurunkan berkat bagi kita? Kita masih diberi makanan dan minuman oleh Tuhan setiap hari. Masih diberi tempat tinggal, mendapat pendidikan yang cukup, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita amat baik. Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, kita pun tidak saja akan menjadi berkat untuk diri kita sendiri, tapi tentu juga bagi orang lain yang selalu kita doakan. Sebab jika kita sudah terlepas dari segala beban kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita akan merasakan hidup dalam kedamaian, kenyamanan, dan dipelihara Tuhan dengan amat baik. Sebab Tuhan itu selalu menyertai kita, dan Dia pun amat baik dalam kehidupan kita. Hidup ini tidak akan terasa menjadi sulit. Demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati. Amin.